Selamat datang kembali. Hari ini kita akan bahas sumber yang Anda bagikan nih. Sebuah daftar visual menarik banget tentang penawar racun atau antidot yang umum dipakai. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana ya cara kerja kunci buat gembok racun tertentu? Nah, misi kita kali ini kita coba pahami beberapa pasangan racun penawar yang paling penting. Terus, apa yang bisa kita pelajari dari situ? Oke, kita langsung aja ya. Contoh yang mungkin sering kita dengar. Misalnya, keracunan acetaminophen atau paracetamol. Itu kan obat demam yang ada di mana-mana ya. Penawarnya itu N-acetylcysteine, seringnya disingkat NAC. Terus ada lagi kasus overdosis opioid kayak heroin atau morfin gitu. Nah, penawarnya naloxone. Ini kerjanya cepat banget kan? Rasanya kayak langsung mematikan efek opioidnya gitu. Betul. Dan cara kerjanya itu, nah ini yang menarik dari daftar Anda, cara kerjanya bisa beda-beda. Kalau naloxone itu ibaratnya nendang opioid dari reseptor di otak. Jadi efeknya langsung berhenti, cepat sekali. Sementara itu, NAC buat paracetamol kerjanya lebih ke membantu hati. Jadi hati dibantu memproses racunnya sebelum sel-sel hati rusak. Ini menunjukkan ya, nggak semua penawar racun itu cara kerjanya sama persis. Ada yang ngeblok, ada yang bantu metabolisme, ada yang mekanismenya lain lagi. Wah, itu poin bagus. Jadi tahu ada penawar aja nggak cukup ya. Paham gimana cara kerjanya juga penting. Tadi Anda singgung soal kecepatan sama diagnosis yang tepat. Dengan mekanisme yang beda-beda gitu, seberapa menantang sih buat tim medis di lapangan buat cepat nentuin? Misalnya, oke ini keracunan X berarti kita perlu penawar Y. Pasti nggak gampang ya? Oh, sangat menantang. Dan krusial banget. Waktu itu jadi segalanya dalam kasus keracunan. Diagnosis yang keliru atau telat itu bisa fatal. Makanya informasi awal dari saksi atau dari pasien kalau masih sadar itu berharga sekali. Daftar seperti yang Anda punya ini penting banget sebagai panduan di UGD. Tapi ya itu, tetap harus didukung pemeriksaan klinis. Kadang perlu tes lab cepat juga. Nggak bisa kita asal tebak aja lihat gejalanya. Karena kadang gejalanya mirip-mirip antar racun. Masuk akal sekali. Oke, selain obat bebas atau narkotika, daftar ini juga ada buat keracunan obat resep lain ya. Contohnya overdosis obat jantung kayak beta blocker, itu kan obat buat atur detak jantung atau tekanan darah ya biasanya. Penawarnya bisa glukagon. Atau kalau overdosis obat penenang golongan benzodiazepin, kayak diazepam, nah itu ada flumazenil. Flumazenil ini bisa membalikan efek ngantuknya itu. Spesifik banget ya ternyata. Iya, sangat spesifik. Contoh lain yang nunjukin canggihnya medis itu penawar buat digoxin. Itu obat jantung juga. Penawarnya itu fragmen antibodi spesifik digoxin. Ini kayak misil pinter gitu, cuma target digoxin aja di darah. Keren kan? Tapi di sisi lain, ada juga pendekatan yang lebih umum. Coba lihat arang aktif di daftar Anda. Nah, arang aktif ini bukan penawar spesifik buat satu racun aja, tapi dia bisa nyerap banyak jenis racun di lambung, asal diberikannya cepat ya setelah racunnya tertelan. Jadi bisa ngurangin jumlah racun yang masuk ke aliran darah. Wah, jadi ada spektrum ya, dari yang super spesifik kayak antimodi digoxin tadi, sampai yang lebih umum kayak arang aktif. Daftar Anda juga nyebutin vitamin K buat keracunan warfarin, itu pengencer darah kan ya. Terus fomepizol buat keracunan metanol, alkohol industri itu, atau etilen glikol yang di anti beku. Ada juga kalsium buat overdosis obat kalsium channel blocker, sodium bikarbonat buat beberapa jenis overdosis antidepresan atau kondisi lain, dan pralidoxima buat methemoglobinemia. Masing-masing punya peran unik ya. Tepat sekali. Vitamin K itu bantu pulihkan kemampuan darah buat beku lagi yang dihambat sama warfarin. Fomepizol itu dihambat enzim yang mengubah metanol atau etilen glikol jadi produk yang lebih bahaya lagi. Kalsium, ya jelas, melawan efek obat yang ngeblok kanal kalsium. Sodium bikarbonat bisa bantu stabilkan jantung kalau overdosis TCA dan juga netralkan asam berlebih. Kalau pralidoxime, itu bantu atasi kondisi darah yang nggak bisa bawa oksigen dengan baik. Methemoglobinemia namanya. Semuanya ini nunjukin betapa kompleksnya ya interaksi kimia di tubuh kita. Dan gimana intervensi yang tepat sasaran itu bisa nyelamatin nyawa. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan? Daftar visual yang Anda lihat ini bukan cuma deretan nama kimia yang rumit. Ini tuh kayak jendela ke dunia toksikologi darurat. Menunjukkan kemajuan sains dalam menciptakan kunci spesifik buat berbagai gembok racun.
Ini potensi penyelamat hidup yang nyata, tersembunyi di balik nama-nama yang mungkin kedengarannya asing. Betul, kalau kita lihat gambaran besarnya ya, pengetahuan ini jelas nunjukin betapa hebatnya kapasitas medis kita sekarang buat nangani kondisi darurat. Tapi di sisi lain, ini juga secara nggak langsung ngingetin kita pada dua hal penting banget, fundamental. Pertama, pencegahan. Jelas, menyimpan obat bahan kimia berbahaya itu harus aman, itu langkah terpenting. Kedua, tindakan pertama yang paling krusial kalau Anda curiga ada orang keracunan. Itu bukan mencoba cari atau kasih antidot sendiri. Nah, iya, benar sekali. Jangan coba-coba kasih sesuatu tanpa arahan medis ya. Bisa jadi malah bahaya. Tepat, tindakan pertama yang paling vital itu, segera cari bantuan medis profesional. Hubungi nomor darurat atau langsung bawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Secepatnya. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan. Mengingat banyaknya potensi racun di sekitar kita dan banyaknya penawar spesifik yang ada, tapi dengan penekanan bahwa tindakan pertama itu cari bantuan profesional. Langkah paling fundamental apa sih yang harus Anda lakukan saat pertama kali curiga seseorang keracunan? Tindakan yang harus diambil sebelum Anda bahkan mikirin soal antidotnya. Coba direnungkan.